Pernah dengar cerita yang saking anehnya, saking mustahilnya, sampai bikin kita mikir, ini beneran nggak sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu misteri internet paling awet, kisah seorang pria yang datang dari negara yang nggak ada di peta. Coba deh bayangin, kalian lagi jadi petugas imigrasi. Terus, ada seorang pria bule yang kelihatannya normal, nyerahin paspor, semuanya kelihatan beres, sampai kalian baca nama negaranya, Tauret. Hah? Negara apa tuh? Kalian cek semua peta, tanya semua orang, dan negara itu bener-bener nggak ada. Nah, inilah teka-teki yang bikin pusing, yang dikenal sebagai pria dari Tauret. Oke, kita mulai dulu dari versi ceritanya yang paling populer, yang udah bertahun-tahun gentayangan di internet. Versi inilah yang bikin banyak orang percaya kalau mungkin aja ada penjelajah dari dimensi lain. Siap-siap karena ceritanya aneh banget. Jadi ceritanya gini, Juli 1954 di Bandara Haneda, Tokyo, ada seorang pria Kaukasia yang menyerahkan paspor dari negara bernama Tauret. Petugas imigrasi jelas bingung, tapi pria itu dengan santai nunjuk ke area Andorra di peta dan ngotot bilang negaranya udah ada 1000 tahun. Aneh banget kan? Akhirnya dia ditahan di kamar hotel di lantai atas, pintunya dijaga 2 orang. Dan besok paginya, kamarnya kosong. Pria itu hilang tanpa jejak, lenyap begitu saja. Nah, ini dia nih yang bikin ceritanya nempel banget di kepala. Bukan cuma soal negara fiktif, tapi paspornya itu punya stempel-stempel asli dari negara-negara lain yang pernah dia kunjungi. Dan puncaknya, ya ini cara dia menghilangnya yang mustahil, dari kamar yang terkunci di lantai atas dijaga pula sama 2 orang. Gimana caranya coba orang bisa lenyap kayak gitu? Oke, sampai sini pertanyaannya jadi krusial banget. Apakah kita lagi lihat bukti adanya penjelajah antar dimensi, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih masuk akal di balik semua ini? Yuk kita mulai kupas lapis demi lapis misteri ini dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, lupain dulu deh soal dunia paralel. Kita balik ke dunia nyata, di mana kebenarannya ternyata jauh lebih aneh dan lebih licik daripada yang kita kira. Ini adalah kisah tentang seorang penipu ulung kelas kakap. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu legendanya, tahun 1954 negara Tauret, dan hasilnya supernatural, dia menghilang. Di sebelah kanan, nah ini faktanya dari catatan sejarah, kejadiannya itu antara tahun 1959 dan 1960. Negaranya Tuarit, perhatiin ejaannya ya, beda. Dan hasilnya bukan menghilang, tapi dipenjara. Dan inilah dia, nama dibalik semua misteri ini, John Allen Kutcher Zegros. Bukan penjelajah dimensi, tapi seorang penipu internasional yang lihai banget. Dia ditangkap di Tokyo bukan karena paspornya aneh, tapi karena kejahatan yang sangat biasa, penipuan pakai cek. Koran-koran Jepang saat itu bahkan sampai menjuluki dia pria misterius, bukan karena asalnya, tapi karena jaring kebohongannya yang super rumit. Percaya nggak percaya, kasus ini saking hebohnya sampai dibahas di parlemen Inggris loh. Tahun 1960, seorang anggota parlemen, seperti yang bisa kalian baca di kutipan ini, pakai kasus Zegros buat ngingetin soal keamanan perbatasan. Dan perhatiin detail kuncinya, negaranya disebut Tuareg, dan ibu kotanya Tamaroset. Detail-detail kecil inilah yang jadi kunci buat ngebongkar legendanya. Dan bohongnya nggak berhenti di situ aja. Kayak yang diberitain koran zaman itu, Zegros bukan cuma nyiptain negara, dia juga nyiptain identitas pahlawan super buat dirinya sendiri. Dia ngaku jadi agen intelijen rahasia yang kerja buat tokoh-tokoh dunia kayak Kolonel Nasser dari Mesir. Dia ini bukan sekedar penipu, dia itu aktor yang lagi mainin peran paling besar dalam hidupnya. Jaring kebohongannya benar-benar luar biasa. Kayak yang bisa kita lihat di sini, dia punya cerita buat setiap situasi. Kadang dia jadi pahlawan perang, terus jadi mata-mata Amerika, sampai jadi diplomat yang lagi dalam misi rahasia. Setiap identitas ini sengaja dia bikin biar kelihatan terlalu penting buat ditangkap. Tentu saja, semuanya palsu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Gimana caranya cerita asli tentang seorang penipu di Tokyo bisa berubah jadi legenda urban tentang penjelajah antar dimensi? Jawabannya, ternyata mirip kayak permainan telepon rusak skala global yang terjadi selama puluhan tahun. Prosesnya menarik banget. Lihat aja alurnya di slide ini. Awalnya dari kejadian nyata di tahun 1960. Terus, seiring berjalannya waktu, detailnya mulai melenceng di berita dan buku-buku soal hal-hal aneh. Tuarit salah ketik jadi Tauret. Tahunnya mundur ke 1954. Tapi perubahan paling gila datang pas zaman internet. Entah siapa yang mulai, tiba-tiba ada yang nambahin bagian paling dramatis. Pria itu menghilang secara misterius dari kamarnya. Nah, elemen inilah yang ngubah cerita ini jadi legenda. Dan ini dia,
Intinya yang terangkum sempurna di sini. Aksi menghilang yang ajaib, bagian cerita yang paling kita ingat, itu ternyata nggak pernah terjadi. Itu cuma karangan, tambahan fiksi yang mengubah kasus penipuan biasa jadi misteri paranormal. Jadi, gimana akhir cerita yang sebenarnya buat John Allen Kuchar Zegrus, si pria misterius yang asli? Yuk kita lihat faktanya. Kenyataannya jauh lebih biasa aja. Zegrus itu seorang penipu. Dia masuk ke Jepang secara ilegal, coba nipu beberapa bank pakai cek palsu, dan ketangkep. Pas diinterogasi, semua dunia fantasinya, negaranya, paspornya, identitas rahasianya langsung hancur berantakan. Nggak ada dimensi lain, yang ada cuma penipuan. Dan inilah akhir cerita yang sebenarnya. Jauh dari kata menghilang secara ajaib, kenyataannya jauh lebih tragis dan nyata. Setelah hakim ketok palu, John Zegrus yang dunianya udah runtuh mencoba bunuh diri di ruang sidang. Ini adalah akhir yang sangat manusiawi dari sebuah legenda yang sangat tidak manusiawi. Dan setelah semua drama itu, hukumannya berapa lama? Cuma 1 tahun penjara. Dan begitulah akhir dari kisah si pria dari Tauret. Bukan dengan kilatan cahaya kembali ke dunianya, tapi dengan naik kapal feri ke Hong Kong setelah dideportasi. Seorang pria dengan imajinasi liar yang cuma menjalani hukuman singkat, lalu hilang di telan sejarah. Akhir yang sangat biasa untuk sebuah legenda yang begitu luar biasa. Jadi, kisah pria dari Tauret ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Terkadang, kebenaran itu bukan cuma lebih aneh dari fiksi, tapi juga lebih gampang dilupakan. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, misteri atau legenda urban apa lagi ya di luar sana yang sebenarnya cuma sepenggal sejarah yang udah kita lupakan dan sekarang nunggu buat ditemukan kembali?